ada beberapa kita misalnya contoh olahraga yang high impact, sepak bola ya, tentu memakai kaki kan, memakai kaki dan juga kadang-kadang kuku itu suka berdarah ya, jadi kehitaman kukunya terus nanti lepas. Nah, Halo sahabat Indayana, welcome back to podcast Sahabat Indayana. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian sahabat Indayana di rumah. Kita menyapa, semoga sehat selalu. Kali ini sangat spesial karena kita akan menjawab pertanyaan sahabat Indayana mengenai cantengan. Nah, untuk kali ini edisi yang sangat spesial kita hadirkan langsung dokter spesialis bedah plastik yaitu Dr. Kory Hali. Selamat pagi dokter. halo selamat pagi para sahabat Indayana. Gimana dok kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Sepertinya semakin hari semakin luar biasa nih dok, sahabat Indayana. Semakin pengen tahu tentang penyakit, tentang juga layanan bedah plastik. Kali ini topiknya sangat menarik dok. Walaupun sebenarnya kadang kita sadar dan tidak sadar dok, pertanyaan mengenai cantengan, baik di kuku, kaki maupun kuku tangan. Nah, pertanyaannya ini penyakit atau apa, berbahaya atau bagaimana, kita akan bahas dok. Mungkin kalau pertanyaan pertama dok sebelum kita mulai ke penanganan adalah, ini penyakit apa sih dok cantengan ini dok? Boleh dijelaskan nggak dok? Baik, terima kasih Pak Gembira. Jadi memang cantengan ini kan bahasa Jawa ya, awamnya kan cantengan. Jadi itu adalah suatu penyakit kuku ya, kita sebutnya sebagai paronychia. Paronychia, kemudian latinnya namanya Unguis incarnatus. Wah. Atau bahasa Inggrisnya ingrown toenail. Artinya pertumbuhan kuku yang menuju ke dalam. Wah, begitu ya dokter ya. Berarti memang dia pertumbuhan kuku ke dalam sehingga bisa merusak jaringan yang ada di dalamnya. Begitu ya, sahabat Indayana. Nah, yang mungkin sering ditanya adalah kok bisa terjadi sih dok? Apa penyebabnya kira-kira dok? Baik, jadi penyebabnya adalah pertumbuhan kuku yang tidak terkontrol ya. Artinya dari segi bentuk, ukuran ataupun dari ketajaman ya. Itu biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Siap. Banyak faktor. Jadi salah satunya di mana ketika kuku bertumbuh atau berkembang itu tidak diakomodir dengan volume yang cukup. Misalnya contoh pada saat kita memakai sepatu atau alas kaki yang tertutup. Ya. Ketika kita memakai sepatu atau alas kaki tertutup yang sempit, maka otomatis tidak ada ruang untuk bertumbuh pada kuku. Wah, begitu ya dokter ya. Jadi kuku itu akan melengkung ke dalam pertumbuhannya. Ya, jadi itu akan mencederai kulit di dalamnya. Nah, setelah itu bisa terjadi infeksi. Ya, karena memang pada daerah kaki itu biasanya kondisinya ada lembab. Karena tertutup ya. Apalagi kalau kita orang kantoran mungkin 8 jam sehari. Belum di jalannya mungkin bisa 12 jam sehari. Ya, memakai sepatu tertutup. Begitu ya dok ya. Ya, jadi itu salah satu penyebabnya. Atau bisa juga variasi dari bentuk kuku. Oke. Misalnya kita memotong kuku terlalu pendek. Nah, itu juga bisa bikin resiko terjadinya paronychia atau cantengan. Oke, jadi memang faktornya juga seperti tadi dokter, memotong kuku terlalu pendek juga bisa berisiko tinggi ya dokter ya, terkena cantengan ini. Makanya sahabat Indayana nih tips nih supaya tidak cantengan, kukunya dipotong sewajarnya aja dokter ya. Ada pengen pendek banget nih dok, sehingga memang pertumbuhan kukunya biar bisa dikontrol. Nah berikutnya apa kira-kira dok penyebabnya selain tadi dokter bilang karena memotong, terlalu sempit memakai sepatu dan lain, kira-kira apakah ada faktor lain dok? Mungkin faktor bawaan lahir dok? Gimana dok? Bawaan lahir tentunya kita belum ada penelitiannya ya kalau untuk bawaan lahir ya. Tapi yang pasti salah satunya perubahan bentuk karena infeksi bisa. Ya, jadi seperti kita tahu infeksi jamur itu bisa merusak keratin di kuku sehingga bentuk kukunya tidak teratur atau misalnya berbenjol-benjol. Oke. Jadi pertumbuhannya pun akan terganggu ya, tidak menjadi lurus tapi menjadi berkelok-kelok ya. Itu pun otomatis akan menyebabkan ujung kuku akan tumbuh ke dalam kulit atau ke dalam jaringan lunak di bawahnya.
Berarti memang sebenarnya perlu digarisbawahi ya dok ya, karena memang cantengan ini tidak diturunkan ya dokter ya. Belum ada penelitian yang menunjukkan seperti itu dokter ya. Karena ada beberapa sahabat Indriana nih dok yang bilang, oh ini karena dari orang tua saya nih, saya juga begini gitu. Jadi memang belum ada ya dokter ya, begitu ya dok ya. Nah mungkin yang berikutnya gejalanya gimana dok? Karena ada beberapa yang dia kemerahan saja, ada yang sampai bernanah, ada sampai memang dok dia memperhatinkan kukunya tinggal sedikit aja dok. Ini boleh dijelaskan dok gejalanya kira-kira yang sering terjadi dok? Ya, jadi yang sering terjadi adalah yang pasti itu nyeri ya, karena ada luka. Jadi memang nyeri itu karena ada trauma atau misalnya kuku tajam itu menembus kulit sehingga menimbulkan nyeri ya. Kemudian apabila tidak terasa nyeri awalnya, tapi setelah ada luka dan terinfeksi, maka kulit itu akan bengkak ya, jari itu akan bengkak dan kemerahan. Nah, biasanya itu akan mulai timbul nyut-nyutan ya, mulai nyerinya timbul ya karena bengkak, dan kemudian juga terasa panas ya. Itu salah satu tanda dari cantengan atau paronychia ini ya. Nah, kemudian juga bila lebih lanjut lagi, lebih lama akan timbul nanah. Atau timbul luka berdarah. Ya, jadi itu akan lebih berat lagi penanganannya kalau sudah timbul nanah atau luka terbuka. Oke dok. Cara mengobatinya nih dok, pasti yang ditanya adalah berobat kemana nih? Apakah perlu dibiarkan? Karena beberapa teman-teman sahabat Dayana mengatakan saya bisa sembuh setelah sebulan kemudian. Ya mungkin bisa di-share nggak dok cara penyembuhannya atau cara pengobatan untuk cantengan ini? Silakan dok. Baik, tentunya kalau terjadi kondisi paronychia atau cantengan ini harus menemui dokter untuk konsultasi. Kenapa? Karena di fasilitas kesehatan atau yang menangani dokter itu bisa melakukan tindakan baik itu operatif atau non operatif. Ya, artinya kalau cukup diberikan obat-obatan, ya itu bisa diberikan antibiotik ya, dan juga anti sakit oleh dokter. Ya. Tapi kalau misalnya diperlukan ada tindakan lebih ya, ada tindakan lebih artinya kita harus memotong kuku sebagian atau seluruhnya. Ya, jadi kita lihat dari kondisinya seberat apa kondisi dari cantengan ini atau paronychia ini. Kalau dirasakan berat dan juga akan berakibat lebih komplikasinya lebih berat ke infeksinya, maka kita harus mengangkat seluruh kuku. Mengangkat seluruh kuku sehingga infeksinya menjadi reda. Dan nanti lambat laun kuku akan tumbuh kembali di jalurnya. Nah, sambil merawat supaya bentuk kuku tidak berubah atau tidak menjadi cantengan lagi atau paronychia lagi. Berarti kukunya yang telah diangkat nih dok ya, karena ini merupakan sering nih yang muncul ke kita. Apakah setelah diangkat nanti kukunya nggak tumbuh lagi, nanti jelek atau cacat? Gimana? Apakah ada kemungkinan tumbuh lagi kukunya seperti normal kembali dok? Selama masih ada stemnya, selama masih ada benih kuku, itu kita bisa lihat misalnya kalau kita perhatikan kuku kita di daerah yang melengkung yang ada warna putih itu stemnya, itu bibit dari kukunya. Selama itu masih ada, maka akan ada proses penumbuhan kuku. Wah, begitu ya dok. Jadi kecuali itu sudah hilang. Jadi sudah hilang maka dia tidak akan tumbuh. Dan di bawah kuku itu ada namanya kutikula atau jaringan jaringan lunak di mana seperti rel, ya, seperti kereta ya. Ini kuku ini seperti kereta, jadi dia tumbuh di atas relnya. Jadi permukaannya itu harus rata, tidak boleh berbenjol, tidak boleh cekung ya. Jadi supaya bentuk kukunya pun menjadi rata atau lebih baik. Begitu ya dok ya. Dan juga termasuk kondisi dari kesehatan kulit juga ya. Seperti tadi saya sebutkan ada keratin ya, itu juga dibutuhkan untuk pertumbuhan kuku yang baik. Begitu ya dok ya. Jadi sahabat Raya nggak boleh hopeless nih dok. Ternyata ada juga kemungkinan untuk tumbuh kembali normal seperti apabila memang ada hal-hal yang tadi dokter jelaskan, begitu ya dok ya. Nah yang mungkin sering ditanyakan nih dok adalah cantengan ini setelah kena apakah bisa kembali lagi? Gimana dok? Nah tentunya itu kan sesuai dengan pola hidup hidup kita masing-masing. Jadi ada beberapa kita misalnya contoh olahraga yang high impact, sepak bola ya, tentu memakai kaki kan, memakai kaki, dan juga kadang-kadang kuku itu suka berdarah ya, jadi kehitaman kukunya terus nanti lepas. Nah, nggak usah khawatir, nanti akan tumbuh kembali. Nah, jadi kita harus bisa
menyiasati atau merubah dari pola hidup kita. Tadi seperti sepatunya jangan terlalu sempit, terus berikan waktu kaki itu untuk bernafas, jadi jangan sampai 12 jam itu selalu memakai sepatu. Dan harap diingat itu bisa terjadi infeksi, maka sepatu itu harus dalam keadaan bersih. Kalau bisa seminggu sekali dibersihkan, dijemur. Jangan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak dicuci, sehingga itu akan mengakibatkan infeksi lebih mudah pada saat kondisi kuku itu mengalami luka. Ini dok, mau sebelum kita ke tips dan juga kesimpulan, ada beberapa mitos dan fakta nih dok seputar cantengan. Mitos atau fakta nih dok, ternyata cantengan akan lebih parah jika terjadi di kaki. Ini mitos atau fakta nih dok? Faktanya juga ada. Kenapa? Karena pada kaki itu pembuluh darahnya itu jauh dari jantung, dari pusat pompa darah itu ya. Jadi itu di mana ada kesulitan dalam mengalirkan nutrisi dan oksigen ke bagian tubuh yang paling jauh, yaitu dalam hal ini kaki. Ya. Jadi kalau terjadi luka, terjadi gangguan pada anggota badan di bagian kaki, maka akan lebih lama sembuhnya. Karena pembuluh darahnya selain juga tidak banyak, tapi juga karena jauh ya, tidak mendapatkan nutrisi yang cukup di kaki. Mitos atau fakta nih dok, penderita obesitas berisiko tinggi untuk terkena cantengan. Gimana dok? Nah, jadi secara tidak langsung untuk penderita obesitas kan juga mengidap penyakit komorbid atau penyakit yang melatar belakangi seperti diabetes ya. Atau misalnya ada gangguan dari fungsi ginjal, gangguan dari fungsi hati, sehingga mempermudah adanya proses infeksi pada saat kita luka, dan juga memperpanjang masa proses penyembuhan dibanding orang yang normal, dibanding orang yang tidak mempunyai diabetes contohnya. Jadi luka sekecil apapun itu harus ditangani segera. Mitos fakta tersebut sudah dijawab Dr. Cory nih. Mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum kesimpulan adalah tips mencegah cantengan. Boleh di-share dok untuk sahabat Hindayana di rumah. Baik, tips mencegah cantengan adalah kita harus observasi ya kuku-kuku kita, kuku tangan dan kuku kaki. Kalau misalnya sudah terjadi suatu luka, maka kita harus segera ditangani. Untuk mencegahnya tentunya kita harus menjaga kebersihan dari kuku dan kulit kaki dan tangan ya. Nah, kemudian juga tidak memakai alas kaki yang sangat sempit atau yang keras ya. Kemudian menjaga hygiene, kebersihan dari alas kaki juga itu penting sekali ya untuk mencegah terjadinya infeksi atau paronychia ini. Wah, luar biasa dok, terima kasih tipsnya dok. Mungkin sahabat Hindayana semakin pintar nih supaya tidak terkena cantengan. Satu lagi dok, kesimpulan mengenai cantengan berbahaya atau tidak, silahkan dok untuk menutup pertemuan podcast kali ini. Baik, tentunya kalau terjadi cantengan itu harap untuk dilakukan penanganan segera. Jangan dibiarkan, apalagi mempunyai penyakit seperti diabetes ya. Ini juga sangat berbahaya ya. Luka sekecil apapun apabila mencederai diabetes atau penderita diabetes, maka akan beresiko tinggi untuk terjadinya infeksi ataupun luka yang akan menjadi luas. Contohnya gangren atau misalnya luka diabetes itu. Jadi cepat ditangani segera ke dokter. Thank you Dr. Cory atas hari ini. Jadi mungkin kesimpulannya adalah jika memang ada teman atau sahabat Hindayana yang memiliki masalah cantengan, segera konsultasikan dengan dokter terdekat. Boleh saja ke dokter bedah plastik bersama dengan Dr. Cory. Dok, thank you atas edukasi hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hindayana di rumah. Kita akan kembali ke podcast berikutnya. Dah. Terima kasih.